Selamat pagi atau selamat siang rekan-rekan sekalian. Kelompok kami akan melanjutkan presentasi part 3 dari investigating a malware exploit. Di sini aplikasi yang digunakan masih sama, yaitu SQL dan Wireshark untuk menganalisa paket berdasarkan hasil dari intrusion yang diterima oleh SQL dan analisa paket pada Wireshark untuk melihat HTTP request pada traffic yang berpotensi sebagai eksploitasi atau serangan terhadap jaringan seperti itu. Untuk tahap pertama sendiri, di sini kita akan membuka aplikasi SQL, melihat alert yang diberikan pada alert ID 5.2. Kita langsung buka untuk menganalisa isi paketnya pada Wireshark. Ya, kita filter dulu untuk HTTP request. Di sini ada tiga HTTP request dengan yang berbeda. Kita bisa lihat untuk paket number 4 di menu Hypertext Transfer Protocol, pada bagian Hypertext Transfer Protocol. Sebelumnya kita harus melihat dulu, melakukan setting untuk menampilkan list paket yang tercapture pada time display format, date and time and day, dan pilih untuk sequence. Ya, seperti itu. Di sini kita bisa melihat bahwa full request terhadap HTTP untuk domain www.homeimprovement.com, dan untuk halaman page yang diakses adalah remodeling your kitchen cabinet, seperti itu. Website ini diakses, misalnya kita lihat di sini menggunakan searchingnya menggunakan default Bing pada Mozilla Firefox di Windows, sistem operasi Windows, ya, seperti itu. Kemudian kita ekspor file paket tersebut untuk melihat HTTP request itu berisi file apa sebenarnya yang di request. Itu kita bisa melakukan ke menu file, lalu export object, dan pilih HTTP. Di sini kita pilih untuk paket 25 remodeling your kitchen cabinet, seperti itu. Baru kita save pada directory. Ini sudah ada sebelumnya, kita save lagi. Oh ya, oke, sudah ada. Terus kemudian kita buka lagi dari SQL-nya. Untuk alert ID di 5.24 kita buka di Wireshark lagi.
kita buat request lagi, filtering lagi, sorry, untuk pakai HTTP request. Nah, di sini kita bisa lihat untuk akses yang tadi ke website yang sama, terdapat request untuk ekstensi file DLE_js.js. Ini merupakan file JavaScript seperti itu. Berarti dari sini kita bisa melihat bahwa request yang diberikan kepada website dan halaman HTML tersebut itu melakukan load terhadap file, terdapat domain yang berbeda. Ya, di sini bisa kita lihat bahwa request file yang diberikan yaitu adalah untuk file JavaScript seperti itu. Baru setelah itu kita ekspor lagi untuk melakukan penyimpanan terhadap file tersebut. Oke, sudah kita close. Setelah ini kita akan melihat menginvestigasi kembali untuk alert ID di 5.25. Kita buka lagi di Wireshark. Lakukan kembali karena yang kita analisa adalah traffic HTTP. Lakukan filter. Ya, di sini untuk paket pertama yang akan dipilih, kita akan melihat seluruh data lengkapnya seperti itu. Kita bisa lihat di sini terdapat akses kembali dari website yang sama untuk page yang sama. Ternyata terdapat request kembali untuk ke halaman web ini. Kita bisa lihat sorry. Nah, jadi kita bisa mengetahui dari 3 paket yang telah kita analisa berdasarkan HTTP request, terdapat site referred yang berbeda dari apa yang kita buka, seperti itu. Di sini kita bisa lihat ada 2 request tadi dari paket dari alert ID 5.24 dan 5.2 seperti itu, 5.25, di mana dari full request URI-nya itu dia mengambil konten bukan dari halaman atau domain akses yang kita buka, seperti itu yang terdapat pada
alert yang diberikan oleh alert ID 52 dan paket yang pertama untuk akses ke domain tersebut, domain www.homeimprovement.com, seperti itu. Jadi terdapat dua akses secara tidak langsung. Kita web tersebut atau halaman page tersebut mengakses dua konten yang bukan berasal dari site tersebut. Nah, di sini kita akan coba untuk membuat hashing selanjutnya di part selanjutnya untuk exported malware file. Nah, tadi dari dua paket yang sudah kita save, kita akan mencoba membuat hashing. Ini bagaimana, dan untuk mengecek apakah dua file yang telah diekspor tersebut berpotensi atau diunduh dari situs atau web yang memiliki malicious ya, atau merupakan sebuah malicious file, seperti itu. Oke, tahap selanjutnya kita ekspor kembali lagi HTTP requestnya ke dalam format objek HTTP untuk file shockwave yang diberikan pada URI, request URI. Kita save kembali. Kemudian kita akan membuka terminal untuk mengenerate hashing, yaitu menggunakan SHA-1 pada si mount key flash file tadi untuk melihat hashing pada file tersebut. Kita bisa buka terminal. Kita buka akses direktorinya dulu. Tadi kita simpannya di directory C. Kita gunakan perintah ls-l untuk melisting file pada directory tersebut beserta detailnya, menggunakan terus kemudian dilanjutkan command pipeline dan grep untuk file yang kita ingin tampilkan berdasarkan nama dari file tersebut. Kita buka langsung aja Simanki. Ya, di sini terdapat satu file flash tadi yang kita lihat merupakan indikasi dari malware file. Kemudian kita coba untuk melihat hashing. Kita mengenerate sebuah hashing pada file flash tersebut menggunakan perintah SHA-1 sum. Nah, di sini kita sudah melakukan hashing terhadap file. Kita juga sebenarnya bisa menggunakan network miner untuk melakukan hashing. Kita kembali lagi pada SQL di alert ID 5.25, itu kita langsung bisa buka melalui network miner seperti itu.
sini terdapat informasi dari inspeksi paketnya, MAC address dari HTTP request, tujuan dari HTTP request ya, baik itu IP-nya, MAC address-nya, dan bisa dilihat MAC address dari perangkat tersebut seperti itu. Di sini kita akan langsung melakukan hashing pada file SVF-nya seperti itu. Kita klik kanan, baru kita pilih calculate MD5 atau SH1 atau SH25 6 hash. Nah, di sini kita bisa melihat terdapat hashing yang telah diberikan terhadap file tersebut. Ternyata dia memiliki untuk hash HA1 yang di-generate oleh network miner, yaitu dari ini ya, 97A90. Nah, ini juga sama, hashingnya terdapat menggunakan perintah SH1, itu memiliki hashing yang sama yang di-generate baik oleh network miner maupun oleh perintah SH1 seperti itu. Kemudian selanjutnya kita akan menggunakan browser untuk melakukan pengecekan terhadap hashing yang diberikan pada website virustotal.com. Nah, nanti di sini dari VirusTotal ini akan melihat apakah hash tersebut sesuai atau cocok dengan signatur atau database mereka, seperti itu. Kita bisa kopikan dulu untuk hashingnya. Baru kita buka website virustotal.com. Dipastikan dulu ya VM-nya sudah terhubung ke jaringan.
Maaf teman-teman, ini terdapat sedikit kendala untuk internet pada VM-nya.
sudah bisa ya teman-teman. Mohon maaf agak sedikit lama. Ya, di sini kita bisa langsung melakukan pengecekan hashing yang diberikan pada file tadi ya, seperti itu. Di sini kita bisa langsung ke menu search. Sebenarnya dari VirusTotal ini bisa melalui langsung filenya, URL, atau melalui file hashing ya. Tapi pada praktikum kali ini kita akan menggunakan file hashing yang di generate dari indikasi file malware yang kita dapatkan tadi, kita analisa. Kita langsung kopikan saja hashingnya. Nah, di sini ada ternyata 32 dari 58 antivirus program menyatakan bahwa file tersebut merupakan file malware. Ini bisa diketahui berdasarkan hashing yang diberikan. VirusTotal.com ini ternyata melihat bahwa file tersebut merupakan file yang merupakan injeksi malware dari website tersebut. Di sini kita bisa lihat beberapa aplikasi antivirus list antivirus, dan itu menyatakan bahwa file tersebut merupakan malware seperti itu. Jadi di sini kita bisa melakukan pengecekan berdasarkan HTTP request. Kita bisa lihat domain dan webpage yang kita buka. Kemudian terdapat 3 tadi yang dianalisa pada SQL, itu alert yang diberikan. Terdapat 3 paket untuk HTTP request, dan request yang 2 request paket tersebut yang berasal dari domain yang sama, ternyata dia mengambil konten dari situs yang berisikan malware file seperti itu ya. Dan saat kita melakukan hashing terhadap file-file tersebut, kita coba lakukan pengecekan ke salah satu platform yaitu VirusTotal. Dari hashing tersebut itu menunjukkan bahwa mayoritas antivirus itu menganggapnya sebagai malware seperti itu. Terus kemudian selanjutnya kita akan melihat alert lagi pada SQL. Saya close dulu. Untuk ID alert 5.37 kita pivot atau buka lagi pada website dan kita analisa kembali HTTP request yang diberikan dari capture paket tersebut. Nah, di sini kita bisa lihat nah, ini ada juga kesamaan saat kita melakukan akses ke halaman web homeimprovement.com dengan page-nya remodeling your kitchen cabinet. Kembali itu ada URI request-nya untuk ke situs atau file malware. Terus kita analisa lagi. Alert di sini ya, ini merupakan get, fungsi get dari HTTP. Jika kita lakukan post export kembali file tersebut, nah ternyata ini merupakan file
dengan nama yang berbeda seperti itu, baik dari filenya ya, dari file yang berasal dari malware site itu ternyata saat di save dia merupakan file yang berbeda seperti itu. Lalu kita lakukan hashing kembali. Kita lakukan hanya sekali saja menggunakan SHA-1. Nah, di sini nama filenya itu adalah Amaya. Kita hashing. SHA-1 SHA-1 sum. Ya, di sini hasil hashingnya kita cek kembali. Ternyata kalau kita bandingkan, ini mempunyai nilai hashing yang sama. Mungkin saya akan buka kembali yang 5.25 ya, untuk menyamakan. 5.25. Nah, kita buka langsung di network miner saja. Nah, ini saya close dulu. Nah, ini yang siman key ya. Jadi memastikan aja dua file itu berbeda. Kita lihat calculate SHA-nya. Nah, di sini ternyata dia berasal dari atau memiliki hashing yang sama. Walaupun file yang diakses dari site tersebut itu merupakan nama filenya berbeda seperti itu. Tapi di sini kita bisa lihat bahwa hashing yang dimiliki dari site tersebut, walaupun file tersebut berbeda, itu memiliki hashing yang sama seperti itu. Dan kita coba lagi analisa, dan pasti hasilnya sama ya, karena memiliki hashing yang sama seperti itu. Kemudian dari sisi analisa dari SGUIL yang sudah kita lihat tadi pada 4 alert ini, merupakan komunikasi yang terjadi saat kita melakukan akses terhadap sebuah website, dan dari website tersebut kita mendapati ada request ke site lain terkait konten yang terdapat pada website tersebut. Nah, ternyata 3 alert lainnya itu mengindikasikan bahwa request tersebut terdapat request file dari website yang terindikasikan malware file seperti itu. Secara sederhananya seperti itu. Kemudian kita akan masuk ke part yang keempat, itu untuk melihat examine isi dari HTML pada web access tadi ya. Ini kan web access tadi itu ini ya, tadi
domainnya di homeimprovement.com. Itu kita akan melihat isi dari page filenya, yaitu dengan extension HTML, untuk menganalisa apakah di dalam pengkodingan HTML-nya terdapat source code yang mengacu pada untuk akses terhadap file-file malware seperti itu, terhadap 3 request paket tadi yang sudah kita analisa. Oke, berarti selanjutnya kita buka filenya. Saya close dulu. Kita close. Kita buka filenya. Kita buka via Gedit. Nah, di sini kita bisa cari tadi salah satu file yang mengindikasikan, yaitu file dla_javascript.js ya. Kita cari dla. Nah, ini ternyata ada tiga, dla_js. Maaf teman-teman. Ya, di sini kita bisa lihat ternyata ada script JavaScript yang mengacu pada source untuk malware file itu sendiri gitu. Dari komponen HTML-nya atau source code HTML-nya kita bisa lihat, oh ternyata mengapa HTTP request terhadap situs tadi dan pada page remodeling your kitchen HTML ini ternyata ada script yang sebuah script yang mengacu pada untuk mendownload malware file dari situs malware seperti itu. Kemudian kita bisa melihat juga pada file DLE-nya apa isi dari file tersebut. Nah, di sini jelas tadi ternyata kita bisa lihat bahwa dia melakukan iframe. Kalau iframe itu pada HTML kita mengambil page lain baru dituangkan ke dalam halaman page yang kita buat seperti itu. Tag iframe, koreksi kalau saya salah. Nah, di sini terdapat source yang di iframe-kan, yaitu domain tadi, domain yang mengindikasikan file cmonkey salah satunya itu mengakses konten dari tau.demo.com yang merupakan indikasi bahwa konten atau file yang di-download tersebut adalah file malware seperti itu. Kemudian di sini ada terdapat pertanyaan, file yang kita analisa itu adalah, atau paket yang kita analisa adalah HTTP request, itu untuk akses ke halaman web. Dan ternyata dari sebuah akses web atau akses ke sebuah halaman HTML, kita bisa menganalisa sebenarnya request tersebut apakah memiliki atau terindikasi malware seperti itu, file-file malware saat kita mengakses download file tersebut. Karena seperti yang kita tahu bahwa request HTTP, baik itu HTTP atau HTTPS, itu menggunakan protokol UDP ya pada layer transport, JOC layer.
itu dia melakukan download terhadap file. Jadi untuk komunikasinya sendiri retransmit ya, seperti itu. Jadi menurut kami, jika tidak jika kita tidak aware terhadap hal-hal tersebut, mungkin ada sangat membahayakan ya bagi perangkat kita di saat kita melakukan akses request terhadap HTTP seperti itu. Jadi sebenarnya dari praktikum yang kita bisa yang sudah kita lakukan tadi, nah, di sini ada terdapat tabel ya teman-teman. Yang kita isi bersama saja. Tadi terdapat akses ke halaman web. Sorry, nggak keluar ya teksnya. Ya. Yang pertama tadi adalah paket yang kita analisa itu adalah untuk akses yang pertama ya, atau akses website yang kita tuju itu www.homeimprovement.com. Kita bisa lihat lagi ke SQL-nya dari paket 5.2. HTTP request ya, homeimprovement.com dengan alamat IP-nya 104 ini teman-teman, 104 28.18.74. Nah, ini merupakan iframe ya. Kalau misalnya kita lihat iframe, kalau kita lihat tadi pada file JavaScript-nya, dia iframe, malicious iframe, yang melakukan direct terhadap situs malware atau malicious-ware ya. Terus kemudian saat kita untuk paket yang kedua itu 5 titik, maaf saya lihat lagi, 5.2 5.24. Itu tadi alert ID-nya 5.2, 5.24, kemudian 5.25 dan 5 titik oh ya 3 ya berarti ya. Oh iya hanya 3. Baik, kita buka yang 5.24.
Kita kembali filter untuk HTTP request. Nah, di sini untuk file JavaScript, untuk load file JavaScript pada halaman HTML tadi ternyata terdapat akses juga untuk website retrotech.visionurbana.com.v dengan alamat IP 139.160.143. Nah, untuk file JavaScript inilah sebenarnya yang mengeksekusi malicious iframe tadi, seperti itu. Jadi mengeksekusi file malicious JavaScript DLE ini tadi ya teman-teman, DLE .js yang isinya itu tadi iframe terhadap saat malware ya teman-teman. Ini ada satu lagi file paket yang akan kita buka itu 5.25. HTTP request. Nah ini ya, tu.bme.com. Sorry. Dengan alamat IP-nya 194.87.234.129. Nah ini dia memberikan malicious file berupa flash terhadap, untuk memberikan sebuah landing page ya teman-teman, landing page. Oke, dari 3 paket yang kita analisa tadi, tujuan dari praktikum ini kita bisa menganalisa akses terhadap sebuah protokol, baik itu HTTP request, dan di mana dalam request tersebut kita bisa menganalisa apakah seluruh request yang dilakukan pada satu website tersebut apakah konten di dalamnya itu mengandung ya injeksi malware atau tidak. Dan injeksi malware itu jika kita menyesuaikan pada paket yang kita analisa yaitu port 80, kita bisa mengetahuinya atau melakukan pengecekan lebih lanjut pada script-script yang di-load dari web tersebut. Ya, mungkin sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan mohon dimaklumi. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya.